Salam semesta. Ketemu lagi dengan Master Ong di sini. Pada hari ini kita kembali mengadakan acara pick add card atau pilihan kartu dengan topik apakah kami akan bersatu. Ya, bersatu di sini bisa dalam arti kata pacaran, tunangan, atau pernikahan. Ya. Nah, hari ini kita akan memilih dari 4 file yang ada di depan ini. Itu file nomor 1, 2, 3, dan 4. Sebagaimana biasanya, teman-teman pasti sudah tahu bagaimana caranya memilih file dari 4 kelompok kartu ini. Ya, gunakan intuisi teman-teman dengan tutup matanya, kemudian tarik nafas panjang-panjang. Dan kemudian renungkan dalam hati kira-kira memilih file apa gitu ya. Dan ikuti intuisi dari teman-teman. Sekiranya file nomor 1 kurang resonance, teman-teman bisa pilih file yang lain sampai 4. Jika sekiranya semuanya tidak ada yang resonance dengan keadaan teman-teman sekarang, berarti pembacaan kartu kali ini tidak sesuai dengan energi atau tidak diperuntukkan untuk teman-teman ya. Nah, pembacaan kartu ini sifatnya adalah general dan fun reading. Jadi jangan dianggap terlalu serius ya. Ini hanya sekedar informasi dan prediksi saja. Bisa jadi benar, bisa jadi tidak benar. Mungkin juga tidak semua teman-teman akan resonance dengan kartu-kartu ini. Oke, sambil menunggu teman-teman memilih kelompok kartu mana yang akan dipilih, Master Ong ingatkan untuk jangan lupa tekan like, share, komen, dan subscribe di channel ini, dan serta nyalakan loncengnya agar teman-teman bisa mendapatkan pemberitahuan setiap kali Master Ong mengupload video baru ya. Dan juga Master Ong ingatkan bahwa sekarang ini selalu ada acara nonton premium ya. Jadi itulah pentingnya dinyalakan lonceng notifikasinya agar selalu ada pemberitahuan. Baiklah, sekarang kita akan mulai dengan pembahasan dari kelompok kartu yang pertama. Yang lain Master Ong pinggirkan dulu ya. Oke, buat teman-teman yang memilih file kelompok 1, tema hari ini adalah apakah kami akan bersatu? Apakah cinta kami akan bersatu, baik sebagai pasangan dalam pacaran, tunangan, atau pernikahan ya. Jadi buat teman-teman yang mengambil file nomor 1, ini kartu utamanya adalah Second Chakra, Eye Changer, Ariel ya. Di sini ada kartu Blossoming Abundance. Kemudian ada kartu First Chakra atau Eye Changer Michael. Selanjutnya ada kartu Woman Holding a Heart. Oke, kita ambil lagi 3 kartu. Temanya adalah apakah kami atau cinta kami akan bersatu. Kartu pertama itu make the effort ya. Kemudian ada kartu deception. Selanjutnya ada kartu true love. Oke, kita ambil lagi 3 kartu. Apakah cinta kami akan bersatu? Oke. Ini ada kartu Ask for Help. Oke. Get to know
each other. Oke. Ini ada kartu back to what you love. Oke, sudah lengkap ya kartunya. Lumayan berat ini energinya. Oke, buat teman-teman yang memilih kelompok kartu yang pertama, ini kartunya bagus sekali ya. Jadi temanya adalah apakah cinta kami akan bersatu. Ini mungkin sering ya, ada keraguan-raguan di dalam hati teman-teman yang mungkin sekarang baru PDKT, mendekati seseorang yang dia suka. Kan selalu akan bertanya juga, kira-kira saya bisa nggak ya sama dia? Atau sudah pacaran, juga bertanya dalam hati, apakah kami bisa terus ya langgeng, apakah kami bisa tunangan atau menikah gitu ya. Nah, kemudian juga kalau teman-teman dalam kondisi sudah tunangan, kadang-kadang juga bisa timbul keraguan apakah pertunangan ini bisa lanjut terus ke pernikahan ya. Jadi ini pembacaan kartu ini bersifat general dan fun reading. Bisa saja ada teman-teman yang resonance dengan kartu ini, bisa juga tidak. Oke, kita akan mulai ya. Di sini Master Ong akan mulai dulu dengan karakter dari orang yang sedang dalam kondisi bertanya tentang apakah kami akan bersatu ya. Nah, ini dua arah ya. Jadi bisa saja kamu itu adalah wanita atau kamu itu adalah pria. Dia itu bisa wanita, dia itu bisa pria. Di sini Master Ong lihat orang ini seseorang yang sangat, dia cowok ya. Dia ini seseorang yang sangat gagah. Jadi bisa juga kamu menyukai seseorang yang perawakannya itu sangat gagah, sangat kalau kita bilang atletis ya. Sangat, kalau orang lain tuh lihat dia itu wah, udah tampan, gagah ya. Gagah tuh gimana sih, kayaknya mempesona gitu ya. Dia itu seorang yang sangat mempesona, yang sangat kalau tampil di depan umum itu semua perhatian akan tertuju kepada dia. Nah, dia mungkin tubuhnya juga sangat atletis ya, sangat perawakannya tinggi, perawakannya ya sangat sempurna lah buat seorang pria ya. Nah, dia selalu menjadi sebuah perhatian buat lawan jenis ya. Jadi kalau dia ada dimanapun juga, orang-orang selalu melihat ke dia. Pertama karena memang bentuk fisik dia itu yang sangat luar biasa lah ya, perfect lah ya. Kalau untuk ukuran-ukuran di mata wanita, mungkin orangnya tinggi, atletis ya, terus kemudian wajahnya juga ganteng ya, dan sebagainya. Nah, jadi ada ciri-ciri dari dianya ya. Dia ini adalah cowok. Nah, kamu itu seorang wanita yang jatuh cinta kepada dia. Kamu ketika ketemu dengan dia, kamu benar-benar jatuh cinta ya. Seketika itu jatuh cinta. Mungkin karena secara fisik memang dia itu ganteng, dia itu boleh dikatakan sempurna gitu ya di mata seorang wanita. Dan kamu itu terpesona dan kemudian jatuh cinta kepada dia. Nah, pembacaan ini bisa terbalik ya. Bisa juga kamu itu adalah cowok tadi dan dia menyukai seorang wanita ya, atau sebaliknya. Oke. Di sini juga kalian itu kemudian berkembang ya. Berkembang, perkenalan kalian berkembang, pertemanan kalian berkembang ya. Kalian mulai saling menyukai ya secara pertemanan, atau juga kalian sudah menjadi sepasang kekasih atau pacaran ya. Nah, perjalanan asmara kalian, cinta kalian itu boleh dikatakan sangat cepat ya, dalam waktu yang sangat cepat. Jadi kamu berkenalan dengan dia di dalam sebuah kesempatan, dan ciri-cirinya adalah orang yang seperti tadi saya sebutkan.
dan kemudian kamu jatuh cinta dan kalian pun menjadi teman yang akrab, kemudian berkomitmen menjadi sepasang kekasih, ya. Nah, di dalam perjalanan percintaan kalian ini, kalian pun juga selalu bertanya-tanya kan, hubungan ini ke depannya apakah kalian itu bisa bersatu atau tidak. Kenapa ada pertanyaan begini? Tentu aja karena pasti ada hal-hal tertentu yang membuat kalian itu bertanya-tanya. Mungkin karena status sosial, dianya cowok atau ceweknya itu boleh dikatakan cukup bagus ya. Jadi kedudukan sosialnya itu bagus. Dia dari kalangan atas ya, kalangan yang punya uang ya, kaya dan sebagainya. Nah, kemudian dia juga seseorang yang boleh kata seorang pengusaha yang sukses. Tetapi kamunya juga bukan dari kalangan yang bawah ya. Kamu juga orang yang secara ekonomi juga boleh katakan cukup mampu. Jadi bukan istilahnya tuh terlalu jauh perbedaannya. Karena kalian pun bertemu ketika dalam sebuah acara yang boleh dikatakan hanya bisa dihadiri oleh orang mereka yang mempunyai satu kedudukan ekonomi yang bagus gitu ya. Nah, sejalan dengan hubungan kalian ini, maka kalian pun bertanya-tanya apakah hubungan ini akan terus berlanjut sampai pernikahan. Apakah kalian akan bersatu atau hanya sebatas teman saja, ya? Nah, di sini juga ada kartu kalian itu harus berusaha, ya, berusaha selangkah demi selangkah meningkatkan kebersamaan kalian. Jadi kalian itu harus lebih banyak meluangkan waktu untuk sama-sama lebih mengenal satu sama lain dan meluangkan waktu kalian untuk mencapai satu kemajuan ya, selangkah demi selangkah. Karena kepercayaan di antara kalian itu kan harus ditingkatkan satu sama lain ya. Nah, apalagi cowok ini bisa dikatakan seseorang yang cukup populer gitu ya, seseorang yang selalu menarik perhatian lawan jenisnya ya. Tentu saja di situ ada prasangka-prasangka kadang-kadang ya. Mungkin dia juga sering pergi dengan teman-teman yang lain, tidak hanya dengan kamu mungkin juga merasa cemburu, merasa curiga ya. Apakah pertemanan yang selama ini terjalin ini bisa menjadi sepasang kekasih, atau kalian sudah dalam kondisi menjadi sepasang kekasih, apakah kondisi ini akan bisa berlanjut dan kalian bisa bersatu dalam sebuah pernikahan atau sebelumnya mungkin tunangan dulu dan menikah ya. Jadi ini ada satu pertanyaan. Nah, kemudian di sini juga Master Ong melihat bahwa dia ini adalah cinta sejati ya. Cinta sejati kamu, karena ketika kalian bertemu itu kamu mempunyai satu perasaan yang cukup intens ya, cukup dekat gitu ya. Kamu punya satu perasaan yang terpesona, tertarik, dan dalam waktu yang cepat kalian pun menjadi teman baik atau menjadi sepasang kekasih ya. Jadi ini bisa dikatakan dia adalah cinta sejatinya kamu. Karena itulah makanya hubungan ini layak untuk diperjuangkan ya, untuk diperjuangkan. Nah, kemudian juga di sini untuk meningkatkan daya hubungan kalian supaya kalian bisa bersatu, maka kalian harus jujur pada diri kalian sendiri semuanya ya. Jangan lagi seperti di dalam gambar ini ada yang menggunakan topeng ya. Dan ini adalah pria. Jadi di sini lebih banyak kepada energi prianya ya. Dianya harus bisa dibuka topengnya ya. Karena dia seseorang yang cukup banyak menarik perhatian wanita-wanita lain, atau dia adalah seorang wanita yang menarik perhatian pria-pria lain, ada hal-hal tertentu mungkin yang masih disembunyikan dari kamunya. Ada hal-hal tertentu yang mungkin masih dia simpan. Mungkin juga cerita-cerita tentang masa lalunya. Mungkin juga sebelum ketemu kamunya dia ada satu hubungan yang lain dan sebagainya ya. Nah, itu semua harus terbuka
semua itu harus bisa dilepaskan. Sehingga kalian itu lebih bisa meningkatkan rasa percaya satu sama lain. Ya, tanpa itu, walaupun kalian adalah cinta sejati, apa artinya jika tidak ada rasa kepercayaan satu sama lain di antara kalian ya. Nah, inilah yang harus dikupas dan diperbaiki sehingga hubungan ini bisa meningkat ke status yang lebih lanjut. Nah, pertanyaan kembali adalah apakah cinta sejati ini akan membuat kalian itu bersatu atau menjadi sepasang kekasih atau sepasang suami istri ya. Di sini ada kata ask for help ya. Dalam usaha kalian untuk lebih meningkatkan lagi hubungan ini menjadi ke tingkatan yang lebih lanjut, maka tidak perlulah kamu merasa malu untuk meminta bantuan. Ya, bantuan di sini macam-macam ya. Tidak harus selalu bantuan bahwa supaya dia lebih dekat. Tapi bantuan di sini bisa juga mungkin dari teman dekatnya dia atau teman kamu yang dekat sama dia dan sebagainya yang mengetahui lebih jauh tentang sisi-sisi diri dia. Ya, tujuannya adalah bukannya untuk mencari-cari celah gitu ya, tetapi lebih kepada untuk lebih mengenal dianya itu siapa, untuk lebih mengetahui tentang masa lalu dia itu seperti apa, sehingga kamu bisa lebih bersikap lebih baik ya, lebih bersikap bagaimana untuk bisa menerimanya dia. Terus kemudian di sini juga ada, ini ada kartu get to know each other ya. Jadi untuk meningkatkan hubungan ini agar kalian bisa bersatu, maka kalian perlu saling lebih mengenal satu sama lain ya. Terus kemudian di sini juga ada kartu selalulah kamu kembali kepada rasa cinta kamu ya. Nah, di dalam sebuah hubungan yang seperti ini, untuk menjawab pertanyaan apakah cinta kalian akan bersatu, Master Ong sih melihat bahwa dia benar-benar ada seorang cinta sejati buat diri kamu ya. Namun dalam usaha untuk meningkatkan hubungan kalian menjadi sebuah hubungan yang lebih yang lebih kuat, kalian itu perlu lebih jauh lagi mengenal satu sama lain. Karena kan dari awal tadi Master Ong sudah membaca bahwa kalian itu dalam waktu yang sangat cepat udah saling mengenal satu sama lain, sudah saling dekat satu sama lain, dan kalian berteman ya, bahkan mungkin kalian sudah pacaran dalam waktu tempo yang sangat cepat gitu loh ya. Nah, karena dalam waktu tempo yang begitu cepat, kan banyak hal yang kalian belum kenal satu sama lain. Walaupun dia adalah true love-nya kamu, cinta sejatinya kamu ya. Tapi kan cinta sejati kan bukan berarti kamu sudah mengenal dia seutuhnya. Nah, karena itu di dalam kartu ini juga diungkapkan bahwa kalian ini harus lebih banyak lagi mengenal satu sama lain, terbuka satu sama lain ya. Nah, dengan demikian maka kalian akan mempunyai satu kemungkinan masa depan yang jauh lebih baik ya. Ya, jadi bisa dikatakan bahwa teman-teman yang memilih file nomor 1 ini, secara kesimpulannya Master Ong bisa menyimpulkan bahwa kalian itu ada kemungkinan besar untuk bersatu menjadi sepasang kekasih atau kalian menjadi suami istri ya. Kalian bisa melanjutkan ke dalam pernikahan karena dia adalah true love-nya kamu ya. Demikian pembacaan kartu untuk kelompok nomor 1 buat teman-teman yang resonance dan mempunyai keadaan sebagaimana apa yang Master Ong jelaskan tadi. Untuk file nomor 1 ini silakan tinggalkan komen di kolom komentar dan Master Ong akan berusaha untuk menanggapinya. Serta juga buat yang belum subscribe ya, belum melakukan like, share, komen ya, silakan dilakukan untuk mendukung channel ini, dan jangan lupa nyalakan loncengnya agar bisa mendapatkan notifikasi setiap kali Master Ong mengupload video baru ya. Terima kasih, kita akan lanjutkan ke file nomor 2. Untuk teman-teman yang memilih file nomor 2, kartu utamanya adalah ini, the set ya. Kita akan buka kartu yang lainnya.
Tema kali ini adalah apakah kami bisa bersatu? Ya, yang bersatu ya tentu aja cinta kami bisa bersatu. Ya. Ini ada kartu walking away. Kemudian ada kartu hostilities. Oke. Kemudian ada kartu ejection possibility. Oke, selanjutnya kita akan ambil lagi kartu yang lain. Apakah kami bisa bersatu untuk file nomor 2? Kartu healing family issue. Oke. You deserve love. Oke, ada kartu make the effort. Selanjutnya kita akan ambil kartu 3 lagi. Itu file nomor 2. Apakah kami bisa bersatu? Ini ada kartu spiritual connection. Oke. Ini ada kartu be in the present and dream of the future. Terus kemudian ada kartu action speak loudly. Baiklah, buat teman-teman yang memilih kelompok kartu nomor 2, temanya adalah apakah kami bisa bersatu? Bersatu menjadi sepasang kekasih, tunangan, atau menikah. Ini kartu yang cukup menarik ya. Jadi Master Ong akan bahas dulu terlebih dahulu bagaimana kondisi dari keadaan dari kalian ya. Mungkin yang sekarang sedang mengalaminya. Di sini lebih banyak pada energi maskulin ya. Kamu itu atau dia itu adalah seorang pria atau, tapi ini lebih banyak kepada energi pria ya. Jadi kamu itu bisa dibilang seorang pria. Atau kalau misalnya karena ini sifatnya general, jadi bisa aja juga dibalik ya. Jadi kamu itu bisa juga pria atau seorang wanita. Nah, di sini kamu itu seorang yang sangat punya satu prinsip yang sangat kuat ya. Kamu itu kalau sudah menginginkan sesuatu pasti akan mengejarnya sampai dapat. Kamu itu tipe orang yang boleh dikatakan orang yang pantang menyerah. Jadi kalau ada slogannya pemadam kebakaran ya, pantang pulang sebelum padam. Nah, kamunya itu bisa dibilang pantang menyerah sebelum dapat ya. Nah, di sini Mas Ong lihat kamu sedang naksir atau mendekati seorang wanita atau seorang pria yang belum lama ini kalian ketemu. Belum lama ini kalian itu berkenalan ya. Perkenalan itu terjadi di tempat yang tidak biasa. Mungkin kamu sedang besuk ya, pergi ke sebuah rumah sakit, sedang menjenguk lah ya teman, saudara, atau siapa saja kolega kamu mungkin yang sedang mengalami sakit, dan kamu pergi ke sana kemudian bertemu dengan dia ini pria atau wanita ya, dan kemudian kamu berkenalan dengan dia dan tertarik dengan dianya. Nah, di sini karena kamunya sudah tertarik dengan dia, memang kamu ini orang yang pantang menyerah. Kamu orang yang kalau sudah menginginkan sesuatu itu harus sampai dapat, harus berjuang ya. Nah, cuma
Mas Ong melihat di sini ini ada gambar wanita itu pergi ya. Jadi wanita ini bisa juga terbalik jadi pria ya. Kamu memang menyukai dia, tetapi dianya itu masih menjaga jarak ya, belum mau, masih menjaga jarak dari kamunya. Kalau dia sering membalas pesan kamu melalui WA atau Line atau apapun juga, ya dia hanya membalas sebatas sebagai teman saja. Tapi dia juga tahu bahwa kamu itu benar menyukai dia, ya, benar tertarik dengan dia. Namun dianya ini belum mau, ya, belum mau membuka dirinya. Tetapi memang tetap ada kemungkinan ya untuk diterima, kemungkinan untuk diterimanya itu ada ya. Sejalannya waktu, kemungkinan untuk kalian itu bisa lebih dekat lagi itu pasti ada ya, pasti ada kemungkinannya. Nah, dia pun juga tidak mau membohongi ya perasaannya dia saat ini. Perasaan dia saat ini memang masih belum terbuka ya dengan kondisi ingin dekat sama kamu atau tidak ya. Jadi dia tidak mau juga menipu ya, tidak mau juga bohong tentang perasaannya dia, bahwa perasaan dia saat ini belum bisa ya, belum bisa mengikuti apa yang kamu inginkan. Kenapa itu terjadi? Karena masih banyak isu-isu, hal-hal yang tertentu yang menjadi ganjalan di dalam pikirannya dia ya. Dia masih banyak hal tentang keluarganya dia ya, tentang mungkin juga hubungan masa lalunya dia, kegagalan di masa lalunya dia, atau kegagalan di dalam keluarga dia ya. Itu masih menjadi satu hal yang menjadi satu hal yang membuat dirinya belum nyaman untuk membuka dirinya kepada orang lain ya. Nah, di sini memang sebenarnya dia juga ya, kalau dibilang misalnya dia tidak tertarik dengan kamu, yang enggak juga. Dia juga mempunyai perasaan bahwa kamu kelihatannya adalah orang yang baik, kayaknya sungguh-sungguh, kayaknya benar-benar menginginkan dia gitu ya. Dia juga tahu ya, tetapi karena dia belum bisa membuka dirinya. Jadi untuk sementara ini memang dia belum bisa membuka dirinya untuk menerima rasa cinta dari kamu. Nah, ini kan kartunya ya, make the effort ya, berarti masih terus harus berusaha. Jadi bisa dibilang file nomor 2 ini jangan berkecil hati ya teman-teman yang memilih file nomor 2. Pertanyaannya, apakah kalian akan bersatu? Itu memang belum bisa saat ini karena dianya masih terikat dengan persoalan-persoalan yang ada di dalam keluarganya dia, trauma dirinya dia, dan sebagainya. Tetapi bukan berarti dia tidak menyukai kamu. Dia ada perasaan suka dengan kamu karena dia melihat kamu itu adalah seseorang seseorang yang sangat sabar, seorang yang kuat. Kalau mengingat sesuatu itu selalu harus bisa tercapai ya, dan dia merasa sangat tersanjung dengan perjuangannya kamu. Tapi dia saat sekarang ini belum bisa menerima semua itu ya, bukan berarti tidak bisa, tapi belum ya. Nah, di sini kemudian apa yang akan terjadi selanjutnya? Dia juga merasa ada koneksi ya, ada koneksi di antara kamu dan dia. Koneksi perasaan ya, koneksi rasa cinta, kemudian koneksi perkembangan jiwanya dia ya. Jadi sejak kamu hadir di dalam hubungan ini, di dalam kalian berkenalan, pertemuan itu, dia merasa ada satu koneksi yang membuat dia mempunyai satu semangat, harapan kehidupan ya. Nah, itu sebuah koneksi untuk dianya. Janganlah berkecil hati, hiduplah pada saat sekarang dan bermimpilah untuk masa depan ya.
Dan kartu yang terakhir adalah Action Speak Loudly ya. Nah, ini Master Ong melihat bahwa memang hubungan ini masih perlu satu kelanjutan, perlu satu usaha, perlu satu perlu waktu untuk berkembang. Berikan kesempatan dan waktu untuk hubungan ini berkembang. Dan ini masih punya masa depan. Karena itu jangan berkecil hati kalau sekarang ini kalian masih belum bisa bersatu sebagai sepasang kekasih atau lebih lanjut lagi ya. Namun hubungan ini masih mempunyai masa depan yang panjang karena masih dibutuhkan waktu ya dan perjuangan untuk mewujudkan semua ini. Oke? Demikian ya buat teman-teman yang resonance atau cocok dengan situasi dari file nomor 2. Silakan komen di kolom komentar. Dan buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe serta nyalakan loncengnya. Serta klik juga like dan share kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendengarkan video ini, melihat video ini ya. Oke, demikian ya. Terima kasih. Kita akan lanjutkan ke file nomor 3. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3, tema kali ini adalah apakah kami bisa bersatu? Cinta kami bisa bersatu ya. Jadi bersatu di sini menjadi sepasang kekasih, tunangan atau menikah ya. Nah, oke. Jadi kita akan bahas dan ingat ini adalah fun reading dan sifatnya general. Bijaksanalah menerima semua informasi yang Mas Ong sampaikan. Oke. Ini kartu utamanya adalah The Temple Path ya. Kita akan ambil 3 kartu dari deck yang ini. Apakah kami bisa bersatu? Cinta kami. Oke. File nomor 3. Ini ada kartu The Thinking Man. Kemudian ada kartu Action. Selanjutnya ada kartu The Sun. Kita akan ambil 3 kartu dari deck yang ini. Apakah kami bisa bersatu? Oke. Ada clear. True love. Oh good. Retreat. Oke, cepat sekali nih kartunya keluar. Karena kita akan ambil 3 dari kartu deck ini. The Union of Heart ya. Wow. Apakah kami bisa bersatu untuk file nomor 3? Oke. Embrace your emotion. Kemudian love who you are. Oke, buat teman-teman yang memilih file nomor 3 dengan tema apakah kami bisa bersatu? Bersatu sebagai sepasang kekasih, tunangan atau menikah ya. Sekarang kartunya sudah lengkap semua. Maka Mas Ong akan mulai membaca dulu situasi dan keadaannya yang mungkin sama dengan apa yang sedang dialami oleh teman-teman saat sekarang ini yang memilih kelompok kartu nomor 3. Dia itu bisa, nih gambarnya adalah seorang laki-laki ya. Jadi karena ini sifatnya general dan
fine reading, bisa saja memang kamu itu sebagai seorang pria atau seorang wanita, ya. Dan ini juga kebalikannya. Nah, dia ini adalah seseorang yang pemikir, ya. Dia ini seorang pemikir. Mungkin pekerjaan dia adalah seorang guru, ya. Seorang guru atau dosen. Wawasannya sangat luas. Juga seorang yang sangat teliti, yang selalu melihat segala sesuatu dengan detail, dengan terperinci, ya. Dan kalau dia mengambil sebuah keputusan, itu dia harus melalui satu pemikiran yang mendalam. Dan dia adalah tipe orang yang sangat hati-hati dalam mengambil sebuah keputusan. Jadi kira-kira ciri-cirinya dia seperti itu, ya. Mungkin teman-teman ada yang sedang mempunyai pasangan atau menjalin hubungan dengan seseorang yang mempunyai pola pikir seperti itu. Kemudian di sini dia juga adalah seseorang yang sudah memikirkan segala sesuatu dengan teliti, dengan rapi, maka dia akan menindaklanjutin apa yang dia pikir, apa yang sudah dia rencanakan, ya, tanpa istilahnya menunda-nunda. Ya, jadi dia bukan tipe orang yang menunda-nunda sesuatu hal yang ingin dia kerjakan, yang telah melalui satu proses pemikiran, melalui satu proses yang sudah diteliti, ya. Tipe seseorang yang bergerak dengan cepat, ya. Di sini juga ini kartunya bagus sekali, ya. Kartunya bagus sekali. Ini bahkan ada kartu The Sun, artinya kamu dan dia ini sedang dalam kondisi yang sangat bagus. Kalian sudah berteman dengan baik, ya. Atau kalian sekarang sedang pacaran, ya. Itu dalam kondisi yang sangat baik, sangat sangat akrab, sangat dekat, ya. Jadi kalian boleh katakan nggak ada masalah apa-apa. Nah, kemudian dia ini adalah pasangan sejatinya kamu. Jadi sini juga yang file nomor 3 adalah pasangan cinta sejati. Jadi kamu sudah bertemu dengan cinta sejatinya kamu. Kalian boleh dikatakan sangat mesra satu sama lain. Kalian boleh katakan dekat satu sama lain dan akrab, ya. Dan kalian merasa cocok satu sama lain. Boleh dikatakan kalian sebenarnya sudah cukup lama, ya, menjalin hubungan ini. Jadi bukan seperti file nomor 1 dan 2 tadi, ya, itu hubungan yang baru. Tapi ini boleh dikatakan sebenarnya kondisinya adalah kalian ini sudah pacaran, ya. Bisa dikatakan demikian. Jadi kondisinya bisa dikatakan kalian ini udah pacaran. Kalian ini sudah sangat akrab satu sama lain, sudah dekat satu sama lain, ya. Dan dia bisa dikatakan adalah cinta sejatinya kamu. Dan kalau pertanyaannya apakah kalian akan bisa bersatu? Yes, ya. Kalian akan menuju ke pernikahan, ya. Dan di sini juga ada gambar temple, ya. Jadi bisa dikatakan kalian ini adalah pasangan yang sangat harmonis. Jadi teman-teman yang memilih file nomor 3, jangan khawatir, kamu sudah menemukan cinta sejati kamu dan kalian akan bersatu menuju pernikahan, ya. Nah, kemudian di sini juga bisa dibilang semuanya sama, ya. Ini kartu The Union of Heart, ya. Wah, bagus sekali, ya. Jadi bukan hanya secara prinsip, secara karakter atau secara sifat kalian itu sudah sangat cocok, tapi hatinya kalian juga sudah sangat bersatu, ya, sangat satu gitu. Hatinya kalian sudah sangat dekat satu sama lain, ya, terkoneksi dengan baik. Dan ya boleh dikatakan ini pasangan yang luar biasa lah, ya. Mudah-mudahan teman-teman yang memilih file nomor 3 ini benar-benar seperti apa yang Mas Ong sampaikan, ya. Dan juga keadaannya, ya, dari Mas Ong juga ikut berbahagia, ya. Dan kemudian di sini juga ada kartu Embrace Your Emotion, ya. Ini sudah dikatakan kalian itu sudah sangat memahami lah emosi-emosi yang ada di dalam diri kalian masing-masing. Oleh karena itulah makanya selama perjalanan pacaran kalian itu boleh dikatakan tidak ada satu permasalahan yang berarti.
kalian itu benar-benar bisa saling melengkapi, saling mengerti satu sama lain, saling memahami satu sama lain ya. Dan di sini juga ada kartu love who you are ya. Nah, bisa dikatakan demikian ya. Jadi keadaan yang sekarang ini adalah sebuah keadaan yang terbaik di dalam hubungan percintaan kalian. Manfaatkan waktu yang ada dan sebaik mungkin untuk kalian mempersiapkan masa depan yang lebih baik dan harmonis ke depannya. Jadi Master Ong juga nggak bisa berkata apa-apa ya dengan file nomor 3 ini ya. Dan pertanyaan bahwa apakah kalian bisa bersatu, ya sudah terjawab, iya gitu ya. Ini adalah file cinta sejati dan kalian akan menikah. Kalau masalah waktu, itu mungkin dalam sesi yang berbeda ya. Jadi Master Ong tidak membaca tentang waktu, hanya memprediksikan keadaan dari percintaan kalian dan kemungkinannya. Oke, demikian ya untuk file nomor 3. Buat teman-teman yang resonance dengan bacaan di file nomor 3, silakan komen di kolom komentar. Dan buat yang belum like, share, apalagi subscribe, tolong di subscribe ya, dan nyalakan loncengnya juga agar bisa mendapatkan notifikasi setiap kali Master Ong mengupload video baru ke channel ini. Dan ingat, sekarang selalu ada nonton premier bersama-sama Master Ong ya. Kalau tidak dinyalakan loncengnya, nanti tidak ada pemberitahuan dan teman-teman jadi terlambat nonton premiernya. Demikian ya pembacaan untuk file nomor 3. Kita akan lanjutkan ke file nomor 4. Terima kasih. Oke, buat teman-teman yang memilih kelompok kartu nomor 4 dengan tema apakah kami bisa bersatu. Bersatu di sini adalah apakah kami bisa menjadi sepasang kekasih atau pacaran, tunangan atau menikah ya. Dan kartu utamanya adalah financial constraints. Sekarang kita akan ambil 3 kartu dari deck ini. Untuk file nomor 4 dengan tema apakah kami bisa bersatu. Ini ada kartu The Magician and Mirror. Kemudian ada kartu Anxiety. Dan ada kartu Indecision. Oke, selanjutnya kita akan ambil 3 kartu dari deck ini. Untuk file nomor 4 dengan tema apakah kami akan bersatu. Ini ada kartu Let Go of Control Issue. Kemudian ada kartu Inspiration. Oke. Express Your Love. Selanjutnya kita akan ambil 3 kartu dari deck ini. Kemudian sini ada Love is all around you. Selanjutnya ada kartu Do something for someone. Dan yang terakhir Love endures. Baiklah, buat teman-teman yang memilih file nomor 4 dengan tema hari ini, apakah kami bisa bersatu? Ya, bersatu di sini sebagai kekasih, tunangan atau menikah ya. Oke, ini kartu yang menarik nih file nomor 4 ini ya. Buat teman-teman yang memilih file nomor 4 ya, Master Ong melihat di sini mungkin yang pertama akan Master Ong baca adalah kondisinya, keadaan dan karakter orang yang ada di file nomor 4 ini ya. Jadi di sini Master Ong melihat ada kegelisahan, ada keraguan ya, ada kegalauan yang terjadi di sini ya. Dan di sini memang energinya lebih banyak feminim ya. Bisa kamu atau dia yang ada dalam kondisi ragu-ragu,
kegelisahan, kegalauan. Hal ini bisa dibilang karena ada hal-hal yang berkaitan dengan keuangan. Nah, kalau Master Ong membacanya adalah kamu atau dia ada dalam kondisi masalah keuangan. Dia itu bisa dibilang seseorang yang boleh dikatakan mempunyai keadaan yang hampir mirip dengan kamu. Dia itu punya karakter yang hampir sama seperti kamu. Dia mempunyai sifat-sifat yang hampir sama. Jadi mungkin ini bisa dibilang seperti twin flame ya. Dia punya karakter yang sama, sifat yang sama. Kalian itu mirip dalam banyak hal. Mirip dalam hobi, kesukaan ya. Kemudian juga bahkan makanan atau kegiatan yang kalian suka itu hampir boleh katakan sama semua. Dan sifat-sifat kalian juga hampir sama. Nah, kalian ini udah berteman cukup lama, namun belum sebagai sepasang kekasih ya. Jadi baru sebatas teman. Sebatas teman. Dan belakangan ini kalian itu ada dalam situasi yang kurang begitu baik ya. Kamu atau dia sedang ada permasalahan keuangan. Permasalahan keuangan ini bisa masalah-masalah di pekerjaan, atau kalau punya usaha, mungkin usahanya sedang dalam masalah yang cukup rumit ya. Dan kamu juga perasaannya masih bimbang, ragu, dan penuh dengan kegalauan ya mengenai masa depan dari hubungan kalian ya. Jadi bisa juga kalian atau kamunya karena kondisi keadaan yang ada belum memikirkan tentang kedepannya bagaimana. Ada banyak hal keadaan yang tidak terkontrol ya. Ada banyak hal yang menumpuk di dalam hubungan kalian. Sepertinya persoalan-persoalan selain masalah keuangan juga ada persoalan dari masa lalu yang menghantui hubungan kalian. Kamu atau dia bisa dibilang sudah mempunyai seorang anak ya, mempunyai keluarga lah ya dulunya, tapi sudah berpisah. Dan ini adalah cinta kedua atau ketiga dari kamu atau dia. Jadi isu-isu dari masa lalu itu masih menjadi kendala dalam hubungan kalian. Ditambah lagi saat sekarang ini kamu atau dia sedang dalam situasi yang kurang baik dalam hal keuangan atau persoalan-persoalan yang terjadi dalam pekerjaan kamu atau dia. Ini yang Master Ong baca di file nomor 4 ya. Nah, di sini juga meskipun demikian sangat disarankan saat ini adalah bagaimana kalian lebih lagi bisa menunjukkan rasa suka kalian ya. Jadi kamu atau dia harus lebih berperan bagaimana untuk membuka perasaan kalian lebih luas lagi dan mengekspresikan perasaan kalian lebih luas lagi. Jadi kalau di sini Master Ong melihat bahwa kalian ini selama ini baru berteman dan jalan bersama-sama, tetapi masih dilingkupi oleh banyak keraguan-raguan dalam hubungan ini karena perbedaan atau isu masa lalu yang masih menghantui, kemudian ditambah dengan masalah keuangan yang sedang terjadi atau pekerjaan. Jadi kalian ini masih diliputi oleh banyak keraguan-raguan. Karena itu, kalau pertanyaannya apakah hubungan kalian bisa bersatu, untuk saat sekarang ini masih terlalu banyak kendala yang ada. Kemungkinan besar untuk kalian menunjukkan rasa cinta atau dianya mengungkapkan rasa cintanya itu masih dihalangi oleh berbagai persoalan-persoalan seperti ini. Jadi kalau misalnya kalian masih berteman, kemungkinan untuk kalian menyatakan bahwa sekarang kita pacaran itu belum ada. Atau kalian sudah pacaran, kemudian ingin melangkah lebih jauh, misalnya menikah,
Itu Master Ong belum melihat ada di file nomor 4 ini. Oke, kemudian di sini ada kartu love is all around you ya. Artinya cintailah yang ada di sekitar kamu ya. Karena kalian ini sekarang masih ada di dalam proses yang belum melangkah terlalu jauh, cobalah kamu perhatikan lingkungan sekitar kamu ya. Kalau misalnya kamu atau dia memang sudah mempunyai keluarga sebelumnya di masa lalu, coba perhatikan mereka lebih sayangi mereka lebih dibanding sebelumnya. Karena dampak dari persoalan yang ada itu akan bisa mempengaruhi semuanya. Kemudian di sini juga ada kartu do something for someone ya. Nah, clearkan dulu persoalan-persoalan masa lalu kalian, keraguan-raguan kalian, kegalauan kalian, ketidakpercayaan kalian satu sama lain, dan masalah-masalah yang berkaitan dengan pekerjaan kalian, usaha kalian ya. Dengan demikian maka kalian baru bisa melangkah ke depan ya, melangkah ke situasi yang lebih baik ke depannya ya. Demikian juga cinta kalian ini masih bisa berlanjut ya. Kedepannya masih ada harapan untuk bisa berkembang, untuk kalian bersatu. Namun karena persoalan yang ada ini harus selesai dulu ya. Jadi bisa dibilang ini adalah sebuah keadaan atau waktunya kalian menyelesaikan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan kehidupan kalian masing-masing untuk bisa melangkah ke depan ya. Jadi kalau pertanyaannya apakah kami bisa bersatu, ada harapan ke depannya untuk bersatu. Namun perlu diselesaikan segala persoalan yang ada saat sekarang ini. Secara persoalan sifat, sikap, karakter kalian itu sebenarnya sudah boleh dibilang tuh ada kecocokan ya. Namun karena persoalan-persoalan yang ada ini, itulah yang menimbulkan banyak keraguan-raguan dalam hubungan ini. Bisa dipahami ya teman-teman ya yang memilih file nomor 4. Buat teman-teman yang memilih file nomor 4 dan sesuai dengan situasi yang Master Ong jelaskan tadi, silakan komen di kolom komentar. Nanti Master Ong bisa kasih saran ya, atau kalian bisa cerita ya. Dan Master Ong usahakan untuk selalu menanggapi semua komentar yang ada di channelnya Master Ong. Demikian ya pembacaan kartu hari ini dengan tema apakah kami bisa bersatu ya. Dan memang kali ini Master Ong menarik energinya, ternyata banyak sekali yang baru, terutama file 1 dan 2 itu adalah hubungan yang baru dimulai. Kemudian yang ketiga boleh katakan sangat bagus ya, itu cinta sejati. Yang keempat masih cinta yang masih penuh dengan persoalan ya. Ini sebagian energi yang ketarik ketika Master Ong membaca kartu ini ya. Ya ini ada realita kehidupan ya, kan nggak mungkin semuanya bagus-bagus semua, pasti ada yang kurang baik ya. Tapi kita harus belajar dari segala hal yang baik maupun buruk ya, itu menjadi sebuah pelajaran dalam kehidupan kita. Karena kalau kita belajar dari yang buruk, maka kedepannya kita akan jauh lebih baik. Kalau kita semuanya hanya baik saja, maka kita tidak pernah akan belajar sesuatu. Demikian ya teman-teman, mudah-mudahan semua yang menonton video ini diberkati oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan segala karunia kebajikan dan kebahagiaan dalam kehidupan, dan semuanya bisa segera tercapai apa yang diinginkan dalam kehidupan ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe, serta nyalakan loncengnya, dan ketemu lagi dengan Master Ong pada video selanjutnya. Terima kasih, bye-bye, salam semesta.